Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Marilah kita berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk kita renungkan pada khotbah minggu, yaitu minggu pada tanggal 13 Maret 2022. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita dari Ibrani pada pasal yang ke-5 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan bagi kita. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan dengan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dirinya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengar. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, tema kita pada hari ini, Yesus Kristus, pokok keselamatan kita. Surat Ibrani tergolong dari rumpun surat-surat yang dikirim secara umum, yang tidak ditujukan kepada suatu jemaat tertentu, tapi yang bebas diedarkan ke berbagai jemaat di berbagai tempat. Dan kalau kita membaca surat Ibrani, kita akan menemukan bahwa inti dari seluruh surat Ibrani adalah tentang keutamaan Kristus, bahwa Dia lebih terutama dari apapun dan dari siapapun. Bagi orang-orang Yahudi pada masa lampau, ketika gereja mulai berkembang, ada perdebatan mulai dari orang-orang Yahudi yang non-Kristen yang mempertentangkan bahwa Yesus tidak lebih tinggi dari Harun, bahwa Yesus tidak lebih tinggi bahkan dari malaikat. Nah, oleh karena itu penulis Ibrani dengan merinci sangat jelas bagaimana tentang keutamaan Kristus dari semua manusia yang ada di muka bumi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di dalam menjelaskan akan tentang keutamaan Kristus, maka tiba pada pasal yang ke-5 ini, dia menjelaskan tentang bahwa Yesus sebagai imam besar, yang dimana Dia bukan imam besar biasa seperti manusia biasa, tetapi Dia imam besar yang sangat luar biasa di dalam kepeduliannya, dalam kasihnya, bahkan dalam pengorbanannya untuk kita umatnya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, disimpulkan bahwa Dia adalah yang lebih utama, dan disimpulkan pula pada nats ini bahwa Dia pokok keselamatan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau pada perjanjian lama, imam besar itu selalu akan bertugas untuk mewakili manusia menghampiri Allah. Sehingga sebagai imam besar dia harus mempersembahkan korban kepada Allah, termasuk diantaranya yang terpenting adalah korban penebus dosa atau penghapus salah. Namun sebelum dia melakukan akan hal itu, sebelum dia akan membawa korban penghapusan dosa atas nama orang lain kepada Allah,
maka dia harus terlebih dahulu mempersembahkan korban atas nama dirinya kepada Allah. Lalu kemudian barulah dia dilayakkan untuk membawa korban persembahan penghapus dosa untuk mewakili orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, demikianlah salah satu tugas penting dari imam besar pada perjanjian lama. Namun Yesus jauh lebih tinggi daripada imam besar perjanjian lama, yang dimana mempersembahkan korban atas nama dirinya dan kemudian mempersembahkan korban atas nama umat. Yesus tidak pernah mempersembahkan korban atas nama dirinya kepada Allah karena dia tidak pernah berbuat dosa. Kalau imam besar perjanjian lama mempersembahkan korban karena terlebih dahulu atas nama dirinya karena dia adalah pribadi yang berdosa, sehingga dia perlu disucikan terlebih dahulu agar dia layak membawa korban atas nama umat. Tetapi Kristus adalah pribadi yang suci, pribadi yang bersih, yang tidak bernoda dan tidak memiliki celah sedikit pun dalam dirinya, sehingga dia tidak perlu membawa korban atas nama dirinya untuk menyucikan dirinya. Karena dia benar-benar Tuhan yang maha kudus, yang maha suci, maka dia cukup membawa dirinya untuk menjadi korban yang harum bagi Allah untuk penebusan dosa kita. Oleh karena itu, superioritas atau keutamaan Kristus sangat jelas di sana. Kalau imam besar perjanjian lama harus membawa korban atas nama dirinya, tapi Kristus tidak pernah membawa korban atas nama dirinya, tetapi Kristus membawa dirinya menjadi korban demi umat. Dengan demikian, kita juga memahami bahwa ternyata korban yang Kristus boleh berikan adalah korban yang lebih istimewa. Kalau korban perjanjian lama itu biasanya dilakukan berulang-ulang, hari ini telah dilakukan korban penebusan dosa, mungkin di waktu yang akan datang akan lakukan lagi kembali. Tetapi Kristus cukup sekali memberikan korban, yaitu dirinya, korban yang sempurna, korban yang tidak bercatat dan celah di hadapan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kemudian ayat sebelumnya, ayat 14 juga kita boleh melihat dari pasal yang keempat. Di sana dikatakan bahwa dia imam besar yang melintasi langit. Artinya, dia adalah seorang imam besar yang jauh lebih tinggi daripada imam besar bagi orang-orang perjanjian lama pada masa lampau. Karena dia adalah Tuhan yang datang dari sorga dan rela menjadi manusia di muka bumi ini demi saudara dan demi saya. Bapak Ibu saudara-saudara, lebih daripada itu dikatakan bahwa sebagai imam besar, ketika dia di dunia ini, dia telah rela merasakan penderitaan manusia dan kelemahan-kelemahan manusia. Itu boleh kita membaca pada ayat sebelumnya, mulai daripada ayat 14 pada pasal yang sebelumnya, yaitu pasal yang keempat sampai dengan ayat 16, kita akan menemukan hal itu dengan jelas bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, bukti-bukti bahwa dia pernah merasakan kelemahan-kelemahan kita, pernah merasakan penderitaan-penderitaan yang mungkin bahkan juga sangat jelas bagi kita, penderitaan yang jauh lebih besar daripada penderitaan yang kita terima. Kalau kita boleh membaca Injil Yohanes pasal 4 ayat 6 sampai 8 dan juga 31. Dia pernah merasakan rasa lapar, dia pernah merasakan rasa haus, dia pernah merasakan pencobaan namun tidak berdosa. Dia pernah mengalami penganiayaan seperti dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11, dan berbagai-bagai macam penderitaan yang jauh lebih berat daripada penderitaan yang kita terima. Oleh karena itu, sebagai imam besar, tentulah dia telah merasakan jauh lebih banyak penderitaan daripada yang kita rasakan. Namun ayat ini berkata, dia belajar taat. Dia belajar taat sebagaimana ayat yang ke-8 kepada Bapaknya. Ini berbicara dalam kaitan di dalam kisah penderitaannya di Taman Getsemani ketika dia berdoa. Sebenarnya sebagai anak Allah yang kudus, yang suci, dia bisa bebas dari penderitaan salib karena dia tidak bersalah. Tetapi dengan kerelaannya, dia menanggung hal itu dan dia taat kepada Allah Bapa. Dalam rancangan penebusan, penyelamatan kita, dia rela menanggungnya. Dan dia berkata,
Bukanlah kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita boleh menemukan bahwa Kristus adalah pribadi yang begitu kasih, yang begitu peduli kepada kita semua. Dia pernah merasakan penderitaan-penderitaan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita alami. Dia pernah merasakan kelemahan-kelemahan yang kita alami. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih nama Tuhan, dia begitu simpatik, dia begitu peduli kepada kita. Dan oleh karena itu, seberapa besar pun yang menjadi pergumulan kita, kesulitan kita, tantangan kita, bahkan juga kelemahan-kelemahan kita, ketika kita datang kepadanya, dia tahu akan hal itu dan dia pernah merasakan penderitaan, kesulitan-kesulitan yang jauh lebih besar daripada kita. Maka dia akan menunjukkan kasih sayangnya kepada kita, karena dia pribadi yang maha kasih kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, suatu ketika seorang pengkhotbah ternama yaitu Charles Spurgeon, di dalam doanya yang sangat luar biasa berdoa kepada Tuhan, yang dilatar belakangi karena begitu banyak orang yang mencaci makinya, mencercanya, padahal dia melakukan pelayanannya yang tulus, tetapi orang berkata itu omong kosong pelayanannya, itu pelayanan yang tidak masuk akal dan lain sebagainya. Semakin bertambah dan semakin maju pelayanannya, semakin dihina, semakin diejek. Tetapi akhirnya dia berkata dalam doanya kepada Tuhan, ya Tuhan, Engkau telah mengalami penderitaan lebih besar daripada penderitaanku. Nama baikmu telah hilang demi saya. Oleh karena itu saya juga merelakan nama baik saya juga tercemar demi untuk kemuliaan namamu. Setelah itu dia merasakan kedamaian yang sangat luar biasa. Saudara-saudara, ketika kita merenungkan tentang Kristus imam besar yang begitu peduli, yang begitu mengasihi, yang rela berkorban bagi kita, yang bahkan mengorbankan dirinya bagi kita, maka akan meluap suatu sukacita dan akan datang suatu kekuatan yang baru bagi hidup kita, seperti apa yang dialami oleh Charles Spurgeon. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kemudian pada ayat yang ke-9 dikatakan kepada kita dari nats ini, dan sesudah ia mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dia adalah pokok keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Mengapa demikian? Karena dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai imam besar kita, dia telah mempersembahkan persembahan yang spesial sebagai korban, sebagai substitusi, yaitu korban pengganti yang menggantikan saya dan saudara. Itulah dia sebagai imam besar yang rela mengorbankan dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang rela memberikan dirinya ganti saudara dan saya. Oleh karena itu, dialah pokok keselamatan kita. Dialah keselamatan bagi kita. Tidak ada keselamatan di luar dia. Dia satu-satunya Juru Selamat untuk kita. Dialah yang kita panggil sebagai Tuhan. Dialah sebagai penolong, sebagai pembimbing, sebagai pemandu, dan juga segala-galanya bagi saya dan juga bagi saudara. Saudaraku, ternyata kita memiliki imam besar yang akan mendoakan kita, yang akan peduli kepada kita setiap saat dalam kehidupan ini. Mari serahkan kepada dia agar dia terus menopang saudara, memberkati, melindungi, dan juga membimbing kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kiranya damai-Mu dan sejahtera-Mu ya Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami, dan firman-Mu berkuasa atas hidup kami, untuk kami bertumbuh di dalamnya dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami hari demi hari. Engkaulah pokok keselamatan kami. Engkau paling berarti dalam kehidupan kami, tidak ada yang lain. Engkaulah yang terutama. Engkaulah bagian hidup kami yang terpenting. Oleh karena itu, tuntun, kuasai, dan pandulah hidup kami hari demi hari. Maka kuatkanlah yang lemah,
Berilah berkat bagi yang berkekurangan, hiburkanlah bagi mereka yang susah. Bangkitkanlah dan topanglah kami umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, Engkau memiliki imam besar yang setia mendoakan engkau, yang setia mengorbankan jiwanya, raganya demi keselamatanmu. Biarlah kita hidup bagi Dia. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.